Dan salah satu yang Allah berikan kepada Abi Musa Asy'ari dengan kabilahnya, bukan beliau saja, kabilahnya, bisautin hasanin, suara yang indah, suara yang cantik. Rupanya suara yang indah, suara yang bagus ini bagian dari anugerah Allah juga. Tak semua orang, tak semua orang. Ada kadang orang badannya ancak, mukanya ancak, gagah, ganteng, tapi tiba suara kacau ada. Ada nak bisa nah. Jangankan untuk penyanyi, lagi disuruh azan pun tak menariknya tu. Tapi tampangnya okey, wajahnya okey, badannya okey, suara enggak. Ada orang yang tampangnya biasa-biasa saja, dengan wajahnya biasa, dengan tampangnya biasa, tapi suaranya hasanin, suaranya bagus. Siapa dia? Sayyidina Bilal ibni Abi Rabah. Jadi kalau Bapak Ibu Allah takdirkan punya suara yang indah, punya suara yang bagus, itu tanda kelebihan nikmat Allah untuk Bapak dan Ibu. Syukurilah itu. Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi ada Abi Hasan Asy'ari, itu tokoh akidah, yang tokoh daripada sahabat Nabi, namanya Abi Musa Al-Asy'ari. Dari kabilah Asy'ar, lahir di desa Zabid. Ada desa Zabid di daerah Yaman. Sampai hari ini ulama-ulama hadis terkemuka itu banyak dari daerah Zabid, Yaman. Ya, Zabid, Yaman, itulah diantaranya Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Orang yang sukunya seluruhnya malinal qalb, lembut hatinya penduduk kampung. Tak ada penduduk kampung tu hiruk pikuk, carut marut, tak ada. Penduduk kampung tu penduduk yang lainal qalbahum, yang lembut hati mereka, penyayang, paibuati. Jadi penduduk kampung tu penduduk yang paibuati. Jadi kalau adalah penduduk kampung, kalau adalah kampung tu yang seperti hari ini, mungkin banyak orang datang ke kampung tu minta bantu. Pokoknya setiap orang yang datang itu pasti kena bantu. Isi penduduk kampung tu memang yang paling lunak hati. Jadi suatu ketika terjadinya masa penceklik, payah, makan payah, kehidupan payah ketika itu. Akhirnya Abi Musa Asy'ari mengajak kabilah suku Bani Asy'ar. Apa yang diajak ya? Hei kabilah Bani Asy'ar, ayo kumpulkan makanan-makanan kita. Kumpulkan yang punya gandum, kumpulkan yang punya beras, kumpulkan, ayo dikumpulkan. Nanti kita bagi bersama. Seluruhnya penduduk kampung kabilah Bani Asy'ar mengeluarkan gandumnya. Ada yang membuat 1 kilo, ada buat 2 kilo, ada buat 5 kilo. Dia keluarkan semuanya gandumnya. Setelah gandum ia keluarkan semuanya, dibagi oleh Abi Musa Asy'ari dengan bagi rata. Nah itu yang kita katakan mailul qalb. Hatinya yang sangat santun, yang sangat lembut terhadap sesama umat dan kaum muslimin. Ini tidak ada kita hari ini. Yang seperti ini penduduk cik kampung tu elok, saudaranya di dalam tu ada? Mana ada, tidak ada. Kalau ada yang seperti itu, masjid akan penuh. Akan penuh. Elok seandainya tu. Bayangkanlah ketika tadi penceklik itu, seluruhnya keluarkan makanan yang kita punya, tak boleh disimpan. Semuanya mengeluarkan. Ada yang buat 5 kilo dibagi. Habis dibagi, bagi rata. Setelah itu, seluruhnya menikmati makanan yang ada daripada gandum itu. Radhiyallahu ta'ala. Kita takkan mau tu kalau dengan kita ini. Pandai-pandainya lah mencari apa. Belum punya dalam kalian ambil kata kita kan. Itu kalau kita. Nah, kenapa? Karena hati kita masih keras. Kalaunya Abi Musa Asy'ari, kaumnya, kabilahnya lunak. Dan salah satu yang Allah berikan kepada Abi Musa Asy'ari dengan kabilahnya, bukan beliau saja, kabilahnya, bisautin hasanin, suara yang indah, suara yang cantik. Rupanya suara yang indah, suara yang bagus ini bagian dari anugerah Allah juga. Tak semua orang, tak semua orang. Ada kadang orang badannya ancak, mukanya ancak, gagah, ganteng, tapi tiba suara kacau ada. Ada nak bisa nah. Jangankan untuk penyanyi, lagi disuruh azan pun tak menariknya tu. Tapi tampangnya okey, wajahnya okey, badannya okey, suara enggak. Ada orang yang tampangnya biasa-biasa saja, dengan wajahnya biasa, dengan tampangnya biasa, tapi suaranya hasanin, suaranya bagus. Siapa dia? Sayyidina Bilal ibni Abi Rabah. Jadi kalau Bapak Ibu Allah takdirkan punya suara yang indah, punya suara yang bagus, itu tanda kelebihan nikmat Allah untuk Bapak dan Ibu.
Syukurilah itu. Banyak orang menginginkan suara yang bagus tapi tak semuanya Allah beri. Nah, salah satu orang yang Allah berikan suara yang bagus, itulah dia kabilah suku Bani Asy'ar. Jadi dulu di Madinah itu pergi perang, kabilah suku ini bergabung dia di kemahnya. Jadi ini kemah suku Bani Asy'ar, ini kemah suku Bani Adnan, ini kemah suku Bani Aus. Ini punya kemah dia malam hari, karena malam hari tidak terjadi perang. Jadi punya kemah masing-masing lah. Jadi kalau seperti kampung kita lah begitu. Ini kampung nih, ini kampung nih, ini kampung nih. Nabi malam ketika jam istirahat itu, Nabi keluar mengelilingi kemah-kemahnya orang-orang yang ikut perang dengan Rasulullah. Nabi melintaslah dekat kemahnya suku Bani Asy'ar. Melintas Nabi. Terdengar Nabi dari jauh, baru sampai Nabi ke kemah itu, sudah terdengar suara sautan orang mengaji bersama-sama di tempat kemah itu. Itu suku Bani Asy'ar. Ketika Nabi lewat-lewat semakin merdu, Nabi tengok semakin lancar, semakin elok. Kemudian Nabi katakan, laqad utita. Sungguh Allah berikan kepada kalian, kata Nabi Muhammad, suara yang bagus, suara yang indah seperti serulingnya Nabiullah Daud. Maksud seruling itu kiasan ke suara Nabiullah Daud. Nabiullah Daud itu indah suaranya. Beliau membaca kitab Zabur, burung itu berhenti. Burung yang sedang terbang cepat mencari tempat hinggap, saking indah dan merdunya suara Nabiullah Daud dalam membaca Zabur. Ikan pun macam itu, tenang ikan. Orang-orang pun begitu, tenang. Saking merdunya suara daripada Nabiullah Daud alaihi salam dalam membaca kitab Zabur. Nah, ini. Ya, kalau kita belum pula ada kita menengok orang yang baca Quran tapi burung tenang mendengarnya, belum ada di dalam. Belum ada. Entah burungnya yang tak mendengar, entah macam mana, entah memang suara kita yang tak ancak, tak tahu gitu. Ya, belum ada lagi. Burung lepas biasa aja, terbang-terbang aja biasa aja burung. Ya, itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, suara yang indah gitu. Memang ada suara-suara yang bagus itu senang gitu. Senang sekali. Ya, tapi memang yang bagusnya orang punya suara indah, kemudian dia orang yang mutadayyin, orang yang bagus pula agamanya. Jadi kalau dia duduk-duduk pasti Quran yang dia baca. Tapi kalau ada orang suaranya indah tapi dia tidak ahli agama, kalau duduk-duduk paling dangdut yang baca orang. Paling lagu dan apa. Tapi kalau orang yang bagus suaranya, yang ngaji ini. Kita ada santri gitu tuh yang beberapa orang, wah bagus sekali suaranya. Indah sekali suaranya. Cuma membaca bait syair, bait nazam itu sudah tertarik dan terbawa gitu. Nah, itu daripada orang-orang yang husnul sautih. Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Panjang kalau kita baca kisah Abi Hasan Asy'ari. Nabi awal diangkat menjadi rasul, Abi Musa Asy'ari sudah terdengar dari Yaman. Dengan panggilan akidahnya, langsung beliau datang ke Makkah untuk dibaiat oleh Rasulullah. Tak pakai tanya. Tak pakai tanya. Awak Nabi baru kah? Tak ada macam tu. Awak seorang Rasul kah? Tak ada. Dia sampai ke Madinah, dia sampai ke Makkah, sembunyi-sembunyi di Makkah. Menengok, dia perhatikan Nabi Muhammad. Dia perhatikan wajah Nabi Muhammad. Dia perhatikan akhlak Nabi Muhammad. Timbul saja hidayah. Langsung Abi Musa Asy'ari masuk Islam. Abi Musa Asy'ari masuk Islam, balik pulang, diambilnya penduduk Madinah. Itu ada sekitar 50 orang, dibawanya, dimasukkan pula ke dalam Islam. Maka Abi Musa Asy'ari ini orang yang sangat dipercaya sekali oleh Rasulullah dan termasuk sahabat yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Abi Musa Asy'ari setiap ada kegiatan beliau yang diminta baca Quran. Beliau diminta baca Quran. Jadi sampailah masa Ali bin Abi Thalib, fitnah mulai. Fitnah antara Ali dengan Muawiyah. Ali dengan Muawiyah. Abi Musa Asy'ari ini kemana? Sebenarnya Abi Musa Asy'ari ini netral. Cuma sebagian orang mengatakan beliau ini pro ke Ali bin Abi Thalib. Karena ada ketika itu permasalahan hukum berselisihan antara Muawiyah dengan Ali. Ali mengutus Abi Musa Asy'ari. Sebenarnya Abi Musa Asy'ari bukan pro ke Ali bin Abi Thalib. Orang Muawiyah mengutus Amr bin As sebagai juru bicara untuk memutuskan hukum.
Dari kelompok Sayyidina Ali, Abi Musa Asy'ari yang Ali bin Abi Thalib utus. Dari Muawiyah, Amr bin As. Keduanya rapat. Dari keduanya ini berdialog, dari kedua ini mencari keputusan mana yang paling baik, nanti akan disampaikan. Amr bin As menyampaikan ke Muawiyah, Abi Musa Asy'ari menyampaikan ke Ali bin Abi Thalib. Ya Allah ya Karim, luar biasa. Kecerdasan ilmu yang dimiliki oleh Abi Musa Asy'ari bisa diterima oleh Amr bin As dan Muawiyah ketika itu. Jadi melaporlah Amr bin As kepada Muawiyah. Katanya, ya Amirul Mukminin, keputusan daripada tahkim kita hari ini bahwa keputusan yang dibenarkan dan saya pun membenarkannya adalah keputusan yang dimiliki oleh Abi Musa Asy'ari. Kenapa? Dijelaskanlah bla 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 bla. Akhirnya Muawiyah sepakat. Kata Muawiyah, kita sepakat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Abi Musa Asy'ari. Bayangkan, maka kata Sayyidina Ali, innahu dhafrul ilm. Sesungguhnya Abi Musa Asy'ari itu dadanya yang dipenuhi dengan ilmu dan hikmah. Makanya musuh pun percaya, lawan pun yakin. Nah, itu dia Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari. Di kita payah itu mencari solusi kalau macam itu. Nah, kita pasti ego masing-masing. Kita ego, dia ego. Jadi yang kata dia, ini punya aku. Yang kata kita, aku punya dan pula kata kita. Akhirnya sudah. Dicari orang lain kok belum tentu netral. Tapi ini bisa nih. Jadi Amr bin As ketika itu tanazul. Turun, tanazul maksudnya menyerahkan pendapat yang benar adalah pendapatnya Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Orang yang kaya dengan ilmu, kaya dengan hikmah, dan sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah jadi gubernur 2 kali, gubernur daerah Basrah dan gubernur daerah Kufah. Jadi gubernur itu di bawah Amirul Mukminin. Siapa Amir Mukminin? Presiden ketika itu, di bawahnya adalah gubernur radhiyallahu ta'ala anhu.